Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Zesai Channel. Di video kali ini saya akan menginformasikan cara memilih pelatihan yang sesuai dengan keinginan kita di prakerja. Untuk cara memilih pelatihan di aplikasi kita, dan bisa di sini di kebetulan nanti akan ada promo dari pihak prakerjanya atau mitra dari pelatihan prakerjanya, itu nanti kita juga bisa mendapatkan hadiah katanya. Saya juga belum tahu ya, ini saya coba dulu. Di sini saya bantu dulu untuk cara pemilihannya. Nah, di sini kan ada beberapa mitra pelatihan, seperti saya jelaskan dulu: Kemenaker, Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Pijar Mahir, mau belajar apa, Pintaria. Nah, di situ ada beberapa pelatihan, tinggal kita klik saja salah satunya. Dikarenakan saya sudah menggunakan untuk pelatihan Pijar Mahir ya. Saya coba dulu untuk pelatihan Pijar Mahir, saya klik dulu. Nah, di sini ada beberapa juga untuk pelatihannya, tinggal kita pilih saja yang mana menurut kita yang sesuai untuk kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini ada pelatihan dan ada nominalnya juga. Nah, seperti itu. Tunggu sebentar. Nah, di sini tinggal kita pilih saja yang kita inginkan untuk pelatihannya. Saya klik dulu yang semuanya ya, biar kelihatan semuanya untuk pelatihannya. Sebelum untuk memilih pelatihan, kita masuk dulu di untuk halamannya. Dikarenakan saya sudah masuk, tinggal kita cek saja. Di sini ada tulisan nama saya sendiri sebelah atas kanan ya. Nah, di sini untuk pelatihannya. Nah, ini ada beberapa langkah. Kita lanjut. Yang kedua pelatihannya. Nah, ini untuk pelatihan yang kedua, ada angka-angkanya juga. Yang mana menurut kita yang bagus, tinggal kita pilih saja seperti itu. Nanti kata pihak pelatihannya itu akan mendapatkan hadiah di akhir tahun. Kita juga tidak tahu ya, saya juga baru dapat info. Kita langsung saja yang kelima. Di sini belum menemukan kalau saya untuk pelatihan yang bagus, tinggal saya cari yang lain saja dulu untuk pelatihannya yang menurut saya ya. Sebenarnya sih untuk pelatihannya bagus-bagus semua, tapi yang menarik menurut saya seperti itu. Tunggu sebentar, kita lanjut dulu. Mungkin karena kemahalan kali ya. Sekarang nomor berapa? Nomor 8, tinggal satu lagi. Nah, ini sebentar ya, kembali dulu. Sebentar. Ada kesalahan dikit. Ke-6, 7, 8. Saya mau yang ke-9, saya cari dulu. Sebentar. Nah, ini kalau saya mau untuk membuat
rencana konten untuk media sosial. Di sini saya klik yang ini dulu. Hop. Nah, ini harganya tidak dulu berubah atau tidak ya, sepertinya tidak. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu sebentar, kita beli dulu. Coba kita cek dulu. Capek. Ya, kelas penuh. Jadi kita tidak bisa beli yang ini ya. Beli dulu. Kelasnya penuh. Yang ini ya. Kita cari yang murah meriah aja. Jualan dengan jaringan online. Rahasia mempengaruhi penjualan. Offline. Ini. Kita ambil yang ini saja. Nah, ini penuh atau tidak ya? Ya, kita beli sekarang. Kalau tadi kan penuh, kita beli yang ini saja. Yang 200.000. Beli sekarang. Bismillah. Oke. Kartu prakerja. Oke. Oke, sip. Kita bayar. Sip. Oke, masukkan nomor prakerja. Maaf, tunggu sebentar. Nah, apabila sudah berhasil seperti ini, ada tulisannya pembayaran berhasil. Nah, kita kembali ke Berandra. Tunggu sebentar. Oke, kita ikuti pelatihannya dulu. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai dulu. Kita klik mulai belajar. Hmm. Ini. Saran menggunakan jaringan online lanjut harus tadi. dimulai dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Diri sendiri yang dimaksud adalah diri tentang perusahaan untuk atau pelatihannya. organisasi secara keseluruhan. Apabila perusahaan atau organisasi telah mengenal dirinya dengan baik, maka perusahaan akan dapat melihat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia bisnis secara keseluruhan
dan dalam dunia pemasaran pada khususnya, sehingga dapat mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya strategi komunikasi dalam pemasaran internasional atau dalam pemasaran global, strategi pemasaran penjualan produk atau jasa yang baru, serta pengaruh strategi komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian. Tahapan yang kedua untuk membantu menciptakan strategi penjualan yang efektif adalah mengenal pasar atau produk yang dituju. Setelah mengenal diri sendiri dengan baik dan bisa mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi, tahap selanjutnya adalah mengenal siapa yang akan menjadi calon customer dan pasar mana yang akan dituju. Mengetahui siapa yang akan menjadi customer adalah hal yang sangat penting, karena akan menjadi dasar dalam strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan dan marketer untuk menjangkau customer sasaran melalui media komunikasi dan dalam jangka waktu yang tepat. Tahapan yang ketiga adalah menyusun tujuan pemasaran. Tujuan penjualan atau pemasaran dengan menggunakan jaringan online adalah mencakup tujuan perusahaan dan tujuan pemasaran, yaitu hasil yang ingin dicapai dari sebuah perencanaan penjualan. Saat menyusun tujuan pemasaran tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tujuan pemasaran harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, dapat diukur dan berkesinambungan dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Akan lebih baik lagi apabila setelah disusun menjadi sebuah perencanaan, tujuan pemasaran tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah yang keempat, menyediakan data dan informasi. Sebelum memutuskan membeli, pada umumnya seorang customer membutuhkan banyak sekali data dan informasi mengenai produk atau jasa yang diinginkan. Untuk itu, marketer harus dapat menjadi sumber data dan sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya oleh customer. Yang kelima, merancang strategi, taktik, dan analisa pemasaran. Tahap merancang strategi pemasaran dan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran dengan menggunakan jaringan online memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk memuaskan keinginan customer guna mencapai tujuan pemasaran. Setelah merancang strategi pemasaran, perusahaan atau marketer juga harus melakukan analisa disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Analisa tersebut bisa dengan menggunakan analisa SWOT untuk melihat penerapan analisa tersebut secara keseluruhan terhadap strategi yang telah dirumuskan. Tahapan selanjutnya untuk membantu menciptakan strategi penjualan online yang efektif adalah dengan merumuskan pesan atau informasi. Dalam dunia yang serba digital seperti sekarang ini, di mana pesan atau informasi yang disampaikan dilakukan secara online, maka isi pesan atau konten informasi yang disampaikan menjadi sangat penting. Isi pesan atau informasi yang efektif adalah isi pesan yang bernilai, relevan, dan optimal yang dapat dipublikasikan secara lintas platform secara konsisten. Semakin banyak informasi yang diberikan perusahaan kepada khalayak, maka akan memudahkan customer mencari produk atau jasa yang diinginkan sesuai dengan yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk menciptakan atau merumuskan pesan yang efektif, perusahaan dan marketer perlu memahami beberapa hal, misalnya pesan harus menunjukkan nilai serta prinsip secara keseluruhan perusahaan. Pesan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan atau tujuan penjualan. Pesan juga harus disesuaikan dengan segmentasi customer dan saluran media informasi yang akan digunakan. Yang ketujuh, pemilihan media informasi. Tahapan yang tidak kalah penting untuk membantu menciptakan strategi penjualan adalah mengimplementasikan perencanaan penjualan. Salah satu cara untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan pesan secara efektif kepada customer adalah dengan memahami segala sesuatu tentang customer. Misalnya bagaimana perilaku online, interaksi, serta media yang mereka gunakan. Mengapa perlu dipahami? Hal ini adalah untuk menyesuaikan isi pesan dan informasi dengan media yang akan digunakan. Karena pada umumnya media yang sangat populer di mata publik belum tentu sesuai dan tepat untuk memasarkan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Untuk itu, perusahaan dan para marketer perlu memahami fungsi media komunikasi secara umum.
penjualan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan online dapat dilacak, dianalisa, dan mampu memberikan feedback dalam perencanaan pemasaran untuk lebih mengoptimalkan strategi penjualan. Internet sangat memungkinkan perusahaan dan marketer melacak dan menganalisa setiap taktik yang telah dilakukan. Apakah telah bekerja sesuai dengan rencana atau tidak? Demikianlah tahap-tahap yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan strategi penjualan. Strategi penjualan offline. Sekarang kita bisa mendapatkan informasi tentang apapun setiap saat, seakan dunia ada dalam genggaman kita. Dan hampir setiap hari kita menemui berbagai macam kegiatan promosi suatu produk atau jasa yang membuat perhatian kita beralih kepadanya. Ketika mengakses media sosial pun, kita akan menemui berbagai macam promosi yang menawarkan produk atau jasa, baik dalam bentuk gambar, suara, atau gambar bergerak. Semua organisasi, perusahaan, marketer, dan para pelaku pasar itu produk atau jasa menempel pada benak customer setiap kali customer membutuhkan produk atau jasa tersebut. Jadi, tujuannya memang tidak secara langsung membuat penjualan produk atau jasa itu meningkat, tetapi lebih kepada bagaimana image produk atau jasa itu melekat pada benak customer yang menjadi target pemasaran. Selain melalui internet atau disebut dengan promosi penjualan secara online, kegiatan promosi penjualan dapat pula dilakukan secara offline. Namun keefektifan penjualan secara offline tidak dapat dipungkiri dan tidak diragukan lagi keampuhannya. Karena tidak semua orang yang memiliki gadget bisa menjadi target dari promosi penjualan secara online. Selain itu, tingkat awareness customer terhadap promosi penjualan secara offline biasanya lebih besar dibandingkan dengan customer melalui promosi penjualan secara online. Apa saja keefektifan penjualan secara offline? Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan itu. Yang pertama, membagikan selebaran atau brosur. Selebaran atau brosur adalah salah satu cara promosi offline yang cukup efektif. Membagikan selebaran atau brosur tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menempatkan beberapa orang di perempatan lampu lalu lintas untuk membagikan selebaran atau brosur itu. Sering kita melihat di perempatan lampu lalu lintas, orang membagikan kertas atau bentuk selebaran atau brosur yang berisi tentang promosi suatu produk atau jasa. Pada saat lampu lalu lintas berwarna merah, kendaraan akan berhenti, dan saat itulah dapat dibagikan selebaran atau brosur kepada para pengendara. Selain itu, selebaran atau brosur bisa juga diletakkan di samping kasir saat menunggu transaksi pembayaran diselesaikan. Customer bisa dialihkan perhatiannya ke selebaran atau brosur yang berada di meja kasir dan membaca isi selebaran atau brosur tersebut. Atau ada juga yang melakukan penyebaran selebaran atau brosur itu ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor secara
mereka keluar rumah atau keluar ruangan, mereka akan menemukan selebaran atau brosur tersebut dan membacanya. Selanjutnya, bisa diselipkan dalam buku atau majalah yang relevan. Selebaran atau brosur dapat juga diselipkan dalam buku-buku, koran atau majalah yang relevan, bisa di kantor atau di tempat-tempat strategis lainnya. Kemudian, selebaran atau brosur itu juga bisa dibagikan dengan cara meletakkan atau dijepitkan pada dengan cara seperti ini, mau tidak mau, pemilik mobil harus mengambil selebaran atau brosur tersebut terlebih dahulu sebelum menggunakan kendaraannya. Buatlah semenarik mungkin agar calon customer tersebut tergugah untuk membacanya. Bagaimana membuat selebaran atau brosur yang menarik? Yang pertama, desain harus disertakan gambar produk atau jasa dengan angle pengambilan gambar yang menarik. Yang kedua, warna dan hasil cetak sebaiknya menggunakan kualitas yang baik agar calon customer tertarik melihatnya. Yang ketiga, buatlah kalimat pesan atau promosi dengan kalimat yang singkat tetapi menarik. Selanjutnya, tebalkan kata-kata kunci yang menjadi inti dari pesan atau promosi atas produk atau jasa yang ditawarkan. Buatlah yang membuat eye-catching di antara deretan kata-kata yang lain. Yang kelima, cantumkan dalam selebaran atau brosur tersebut alamat maupun kontak untuk memudahkan calon customer berinteraksi atau menghubungi. Kemudian, berikan selebaran atau brosur pada orang-orang yang menjadi target sasaran penjualan. Jangan sampai selebaran atau brosur tersebut bertebaran di sembarang tempat yang membuat kesan mengotori lingkungan. Karena hal ini tidak akan membuat calon customer tertarik, namun justru akan menimbulkan rasa antipati bagi para calon customer. Cara kedua yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan penjualan secara offline adalah membuat one-stop counter. Selain berfungsi sebagai tempat mendisplay produk atau jasa, juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat transaksi langsung. Kita tidak bisa menolak keinginan customer yang ingin datang langsung ke tempat kita. Bagaimanapun, masih ada sebagian besar customer yang membutuhkan ingin datang langsung kepada penjual agar lebih yakin dan percaya serta mudah mengklaim jika ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan awal. Maka sebaiknya perusahaan atau marketer menyediakan tempat khusus untuk calon customer yang datang langsung. Yang ketiga, promosi penjualan berjalan. Apakah maksudnya? Pernah lihat mobil-mobil atau bahkan sekarang motor pun digunakan untuk berpromosi dengan cara menghias kendaraan mereka dengan penuh pesan atau promosi tentang produk atau jasa yang ditawarkan? Nah, itulah yang disebut dengan promosi penjualan berjalan. Cara penjualan secara offline ini cukup efektif karena akan membuat banyak orang yang melihat promosi penjualan itu menjadi penasaran dan akan berusaha mencari informasi lebih banyak tentang produk atau jasa yang dilihatnya. Cara lain untuk membantu menciptakan strategi penjualan adalah menggunakan papan reklame atau billboard atau neon box. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis agar setiap orang yang melintasi tempat-tempat itu dapat melihat dan membaca pesan yang ada pada papan reklame tersebut, walau hanya sekilas saja. Untuk promosi dengan cara ini, perusahaan membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan metode atau cara promosi inilah yang paling efektif dan tidak diragukan lagi. Strategi untuk penjualan offline ini adalah jangan terlalu banyak menaruh kata-kata di papan reklame itu. Pastikan calon customer bisa memahami produk atau jasa yang ditawarkan dari gambar-gambar yang ada. Gunakan kata-kata yang sedikit namun sangat efektif untuk menjelaskan produk atau jasa kita. Berdasarkan riset-riset psikologi mengenai persepsi, ditemukan fakta bahwa promosi menggunakan papan reklame tersebut hanya efektif ketika dilihat selama 90 hari saja, atau sekitar 3 bulan. Lebih dari itu, orang-orang sudah tidak aware lagi terhadap produk atau jasa yang dipromosikan di papan reklame tersebut. Meskipun metode ini efektif, namun perlu dipertimbangkan juga umur promosi dengan papan reklame ini, yang tidak lebih dari 90 hari agar tidak membuang dana percuma. Cara terakhir yang bisa digunakan untuk membantu menciptakan strategi penjualan offline ini adalah dengan mengadakan event.
Tujuannya adalah untuk mengenalkan produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Event di sini bukan berarti event besar yang harus diadakan oleh perusahaan atau organisasi, tetapi mulailah dengan event-event kecil, misalnya dengan pemberian hadiah berupa produk atau jasa kita, atau sebagai sponsor pada kegiatan yang diselenggarakan di ruang publik tersebut. Mengadakan event memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Perusahaan atau marketing bisa juga mengadakan joint event dengan komunitas lain, sehingga produk atau jasa kita dikenal dengan baik. Itulah beberapa cara untuk membantu menciptakan promosi offline yang efektif. Bagaimanapun, perusahaan atau marketer harus jeli memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik offline maupun online. Menanamkan image perusahaan atau jasa kita kepada calon customer adalah sangat penting. Karena setelah produk atau jasa kita menempel dengan baik di semua benak publik calon customer, maka peningkatan penjualan akan mudah dilakukan. Strategi lain yang dapat dilakukan dalam penjualan secara offline ini adalah yang pertama dengan bertukar kartu nama. Ini adalah strategi yang paling mudah dan murah. Kita tinggal membagikan kepada orang-orang di sekitar calon target sasaran penjualan atau pada relasi bisnis atau pada orang-orang yang kita temui saat menjalani aktivitas pemasaran. Yang kedua, dengan menjadi pembicara di sebuah acara. Carilah acara-acara yang berhubungan dengan produk atau jasa yang sedang kita pasarkan. Persiapkan presentasi atau paparan yang bermakna dan meninggalkan kesan mendalam bagi rekan-rekan industri, kolega, customer, dan calon customer, sehingga menciptakan representasi visual dari usaha yang sedang kita jalankan. Yang ketiga, dengan menyapa customer secara berkala. Kumpulkan data customer potensial dan sapa mereka melalui telepon secara berkala. Itu adalah merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan secara offline yang efektif. Sesuaikan isi percakapan untuk setiap customer dengan waktu dan kebutuhan mereka. Jika langkah ini dilakukan dengan konsisten, maka akan terbangun hubungan yang berpotensi untuk meningkatkan penjualan. Itulah beberapa metode dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan secara offline yang masih terbukti efektif untuk dilakukan. Strategi penjualan secara offline ini sangat ampuh untuk membangun hubungan psikologis jangka panjang dengan customer. Maka pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan adalah secara offline. Apabila hubungan sudah terjalin dengan baik, penjualan dapat dilakukan dengan cara apapun.
Nah, inilah untuk saya udah berhasil untuk sampai untuk pelatihannya yang terakhir. Nanti tinggal kita unduh, kita klik unduh. Setelah berhasil diunduh, itu tinggal masuk ke webinar. Nah, ini nanti kita klik yang titik 3. Nah, di situ ada tulisan download, kita download saja seperti itu. Kembali saja karena saya sudah unduh. Mari kita kembali dulu ke kontennya. Tinggal satu kali lagi di webinar